Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Soleh dan Soleha semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Baik Ananda, mari kita lanjutkan pembelajaran fisika kita kali ini dengan membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim dan doa belajar. Baik Ananda Soleh, mari kita lanjutkan pelajaran kita fisika kelas 9. Mengingat waktu kita masih sedikit ya, karena dalam waktu dekat waktu kita akan terfokus kepada bimbel ya, bimbel supaya Anda maksimal dalam mengerjakan ujian. Baik, Anda soleh, kita lanjutkan saja pelajaran kita, itu lanjutan dari hukum Ohm. Di mana judulnya adalah masih listrik dinamis ya, listrik dinamis. Nah, penggunaan hukum Ohm dalam kehidupan sehari-hari Abang Soleh bisa kita lihat pada contoh soal berikut. Sebuah speaker ya, biasa speaker di rumah atau di sekolah gitu kan. Nah, sebesar 8 ohm. Sebuah speaker sebesar 8 ohm. Apa 8 ohm ini? Hambatannya, hambatan listriknya. Dipasang pada tegangan atau beda potensial itu sama ya 12 volt. Ya, 12 volt. Berapakah arus atau berapakah kuat arus sama ya yang mengalir pada speaker tersebut? Nah, biasakan mengerjakan soal itu buat penyelesaian diketahui ditanya ya. Diketahui apa? Hambatan 8 ohm, tegangan V ya 12 volt, ditanya I buat arus. Nah, kalau hukum Ohm mengajarkan bahwa tegangan itu sama dengan arus dikali hambatan. Kalau ditanya arus, maka tegangan atau beda potensial per hambatan listriknya. Nah, tergantung kawatnya. Kawat itu kan ada hambatannya. Nah, di situ yang kita pelajari nanti selanjutnya. 12 volt per 8 ohm sama dengan 1,5 volt per ohm. Sama volt per ohm itu sama dengan ampere. Maka 1,5 ampere. Di sini paham ya? Baik, kita lanjut. Untuk materi yang bagian B, kemarin yang A itu adalah hukum Ohm, yang kedua adalah hambatan kawat B, hambatan kawat mengantar. Berarti kawat itu mengantarkan arus listrik melalui beda potensial yang berbeda, mengalir arus listriknya dari tegangan yang tinggi ke tegangan yang rendah melalui sebuah kawat penghantar. Tergantung kawatnya apa, apakah dia tembaga, perak, emas, mikron, apalagi aluminium dan lain sebagainya. Tergantung jenis bahannya, maka beda bahannya beda nilai hambatannya. Baik Anda soleh, hambatan kawat penghantar biasanya berbeda jenis, berbeda pula nilai hambatannya atau R-nya ya. Berbeda kawatnya, beda hambatannya. R dirumuskan hambatan atau R sama dengan rho kali R per A. Saya ulangi, R sama dengan rho kali R per A. R itu apa? Hambatan kawat penghantar, satuannya adalah ohm. Rho ya, rho itu kalau dalam pelajaran kita yang sebelum-sebelumnya, rho itu adalah massa jenis ya. Kalau ini hambatan jenis. Dalam listrik ini hambatan jenis. Kalau dalam benda padat atau cair itu adalah massa jenis. Nah, kalau dalam listrik dinamis, rho itu adalah hambatan jenis. Nah, apa satuannya? Ohm meter. Ya, ohm meter. Nah, kalau R itu apa Pak? Panjang kawatnya yang mengantarkan arus listrik tadi. Satuannya pasti meter. Nah, itu apa Pak? Luas penampang. Luas penampang yang bagaimana? Jadi ini sebuah kawat penghantar. Nah, sudah. Yang panjang ini adalah L-nya. Yang ini adalah bahannya atau disebut dengan rho, ya. Nah, yang ini luas permukaan yang inilah yang dikatakan itu dengan luas penampang. Ya, Bang ya. Jadi di dalam kawat ini ada 3 parameter ini. Jadi R itu ini yang besar ini R ini ditentukan oleh yang 3 ini nilainya. Apa itu? Rho, luas penampang dan panjang kawat. Nah, luas penampangnya itu yang ini ya Bang ya. Nah, perhatikan. Setelah itu dapat kita simpulkan dari rumus ini bahwa si R ini si hambatan kawat ini Abang Kakak ya tergantung dari L, rho dan A. Baik. Nilai R sebanding dengan L. Artinya
Artinya apa? Abang kakak, R ini sebanding dengan L katanya. Jadi maksudnya begini, semakin panjang kawatnya, tentu nilai hambatannya juga semakin besar. Semakin panjang kawat, maka hambatan semakin besar nilainya, hambatan kawatnya. Ini kalau kita panjangkan kawatnya, ini, maka nilainya semakin besar. Kenapa? Karena berbanding lurus. Karena sama-sama di atas dia posisinya ya, di atas. Beda dengan si luas penampang nanti. Kemudian yang kedua, bergantung pada jenis kawat. Nah, ini jenis kawatnya. Apakah emas, nikrom, perak, beda-beda dia nanti nilai hambatan jenisnya. Dan itu biasanya sudah diketahui karena sudah diteliti sebelum-sebelumnya. Baik, teman-teman boleh. Ini yang kedua ya. Bergantung pada jenis kawat siro ini. Nah, sebanding lagi dia. Kenapa? Karena sama-sama di atas. Ini kalau semakin besar nilai hambatan jenis kawatnya, maka nilai hambatan juga akan semakin besar. Paham abang kakak? Bapak ulangi. Rho ini semakin besar nilainya, maka hambatan kawat juga semakin besar. Jadi berbeda. Jadi Pak, kalau tembaga, kalau perak dengan tembaga mana yang lebih besar nilai hambatannya? Coba lihat nilainya. Ini 1,59, ini 1,68. 10 pangkat min 8 sama, 10 pangkat min 8 sama. Mana yang lebih besar? Yang lebih besar adalah tembaga. Maka yang lebih bagus itu apakah tembaga atau perak? Nah, jadi kalau di sini nilainya semakin besar, maka hambatannya semakin besar. Sementara dalam listrik dinamis kita mengharapkan hambatannya nilainya kecil supaya arus yang mengalir besar. Kan begitu? Ya, nilai ini kan tergantung kan gini tadi kan, I sama dengan I kali R. Jadi I sama dengan V per R. Maka untuk mendapatkan nilai arus yang besar, maka kita butuh hambatan yang kecil. Bagaimana supaya hambatannya kecil? Maka ini yang kita olah. Paham abang kakak? Jadi kalau hambatan jenisnya besar, ya, maka hambatannya juga semakin besar. Maka carilah yang hambatan jenis kawat pengantarnya kecil. Mana yang lebih kecil? 1,68 atau 1,59? Lebih kecil yang perak. Maka perak lebih bagus kita gunakan daripada tembaga yang kita pakai sehari-hari. Kenapa nggak kita pakai perak? Karena harganya mahal, abang kakak. Ya, tembaga bisa kita jangkau harganya. Maka yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, kawat yang kita pakai di rumah itu adalah tembaga. Oke, terakhir, berbanding terbalik, ya, bergantung pada jenis kawat penghantar. Ini yang ketiga ya, maksudnya berbanding terbalik dengan luas penampang kawat. Nih, berbanding terbalik si R ini dengan ini. Artinya apa? Kalau ini kalian buat dia nilainya besar, ya, maka hambatannya semakin kecil. Kan begitu? Kalau ini kalian buat kecil nilai luas penampang kawatnya ini, ya kan? Kalian buat kecil, maka nilai hambatannya semakin besar. Padahal kita mengharapkan hambatannya nilainya kecil. Apa yang harus kita lakukan? Memperbesar luas penampang. Ya, semakin besar luas penampang, semakin bagus arus mengalir. Ya, kakak ya, paham ya? Jadi perak, tembaga, dan yang paling bawah itu posisinya adalah nikrom ya, nikrom. Bentar, bisa lihat ya berapa nilainya lupa Ustaz. 100 kali, nah ini ya, 100 kali 10 pangkat min 8. Itulah nilai nikrom. Nah, ini karena dia besar jarang digunakan. Ya. Kenapa? Karena nilai hambatannya besar. Kalau nilai hambatan jenisnya besar, Rho-nya ini besar, maka hambatannya juga kan semakin besar. Di situ dia konsepnya bang kakak ya. Paham ya? Nanti ada Ustaz fotokan sebuah soal, silakan Ananda boleh jawab dengan hati-hati yang menggunakan bersama. Itu saja untuk hari ini, tidak usah banyak-banyak. Semoga paham abang soleh dan kakak-kakak soleh. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.